warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Jamaah syukur rahmatullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa lagi dalam seluruh kajian syukur. Kita masih berada pada tema nasihat Nabi tentang zuhud. Kemudian pagi ini kita akan lanjutkan pada wira. Zuhud itu intinya tidak silo pada kehidupan. Kita tidak silo dalam menghadapi kehidupan. Tidak heran gitu ya, tidak mudah tersandra, terkooptasi oleh kehidupan ini. Artinya kita paham kehidupan ini dan kemudian mengendalikan diri kita agar kita tidak mabuk dunia ini. Dasar pokoknya yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Itu dalil umum besar, ibarat tempat itu ya gudang yang besar yang muat banyak isi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah olehmu bekal nanti di hari akhirat. Apa yang telah diberikan pada engkau nanti di akhirat. Wong telah kok nanti, gitu kan? Itu memang bentuk tata bahasanya begitu. Yang telah artinya Allah telah menyediakan karunia itu. Tapi nanti di akhirat gitu. Maka kejarlah olehmu kehidupan nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga diwanti-wanti ojo nglalekne donyamu. Duniamu jangan dilupakan. Jadi konsep Islam itu bukan fatalistis ya, fatalisme. Jadi hancur-hancuran dunia tidak apa-apa demi kesuksesan akhirat. Jadi ada lagi hadisnya. Laisa bi khairikum man tarakat dunyahu li akhiratihi wali akhiratahu li dunya. Bukanlah orang itu baik orang yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhiratnya, wala akhiratahu li dunyahu, dan juga tidak meninggalkan akhiratnya untuk mengejar dunianya. Hatta yusiba lahuma jami'an, sehingga menggapailah kedua-duanya. Jadi konsep Islam itu dunia dan akhirat. Jaminannya juga kalau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan, baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu dijamin orang akan mengalami kehidupan yang bahagia, hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Karena konsep kehidupan itu tidak selesai di dunia. Karena aliran materialisme memang selesai di dunia ini. Urip iki bar orang apa-apa. Tapi konsep Islam enggak. Hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban akhir itu di akhirat. Jadi antara taklif pembebanan itu dan tanggung jawab. Tanggung jawab kan merupakan tagihan.
Kalau yang keren itu istilahnya ya. Nanti ada tagihan dari Gusti Allah. Pada siapa? Pada kita. Mukalaf. Mukalaf yaitu orang yang diberi beban. Tidak orang saja, sebenarnya juga jin ya. Itu yang lalu sudah saya katakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya itu liya'budun. Nah, ibadah itu tentu cakrawalanya luas, tidak sekedar ibadah itu dikembangkan atau dilakukan berdasarkan rukun Islam yang 5 itu tok, tidak. Ada ibadah umum, itu ibadah mahdhah. Ibadah umum itu memandangi orang tua itu juga ibadah dengan penuh kasih sayang. Dengan selaku kepala keluarga, malam bangun lihat istri, anak-anak tertidur. Dalam keadaan tidur itu Anda membayangkan mungkin ada mayit ya keadaannya seperti ini ya. Terus iya semua ini adalah tanggung jawab saya dan lain sebagainya. Kemudian minta kekuatan sama Allah, ingat pada Allah, ambil air wudhu, undang sholat malam dan lain sebagainya. Itu juga ibadah. Jadi menyapa anak, tadi apa pelajarannya kalau masih level sekolah dasar gitu, terus ditanya ada kesulitan, ada semuanya, itu kan menunjukkan kepedulian orang tua. Ya, itu semuanya ibadah. Jadi ibadah itu secara umum adalah makro ya, makro. Oke. Sehingga Islam menuntun pada kita semua pemeluknya agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjutkan hari ini tentang wira. Wira itu nek Ponorogo jadi warok. Warok itu biasanya terus nganggo kaos, ada garis horizontal begitu, ada hitam putih atau hitam atau hijau atau merah atau apa saja. Kemudian pakai baju lapisan luar itu warna hitam, pakai udeng, nah itu. Dalam persepsi gitu, maka dia tidak tedas tapak paluning pandai sisaning gurendo gitu. Tidak tedas artinya tidak mempan. Tapak paluning pandai sisa atau bekas palunya pandai besi. Apa palunya? Sisa pandai besi yang dipukul-pukul akhirnya bisa jadi keris, bisa jadi sabit, bisa jadi celurit, bisa jadi itu semuanya itu tidak tedas. Padahal Nabi itu ketika ke Ethiopia itu kan dilempari batu, luka keluar darah juga. Itu Nabi, orang hebat, orang model ya, yang bagi orang-orang Islam itu. Sehingga konsep-konsep ora tedas tapak paluning pandai apa itu sisaning gurento itu nanti salah-salah jalan malah melakukan kekerasan, melakukan kekasaran, melakukan kerusakan, kemudian merusak kehidupan yang lainnya. Karena sudah ada modal, merasa ada modal dia, biasanya hebat gitu. Karena tidak ada konsep ada yang maha hebat. Dia tahu, dia lupa kalau ada yang maha tahu. Dia lupa kalau hidup ini nanti akan kelak dipertanggungjawabkan. Kelak ada tagihan di akhirat itu. Jadi itu konsep zuhud itu begitu, bukan kok meninggalkan dunia mengejar akhiratnya saja, bukan. Itu konsep yang
tidak pas dengan petunjuk aslinya gitu. Petunjuk aslinya ada di mana? Ada di Quran dan di hadis. Jadi banyak sekali petunjuk-petunjuk di dunia ini bagi kita umat Islam gampang. Gimana? Dibenarkan tidak oleh Al-Quran dan oleh hadis? Kalau dibenarkan, ya kita ikuti. Kalau tidak, tidak. Itu jadi gampang. Jadi orang tidak mengambang terombang-ambing oleh kehidupan ini dan oleh informasi yang berkembang dan lain sebagainya, karena memang ada kompasnya. Melakukan perjalanan itu kita membawa kompasnya sehingga mesti sampai di tujuan. Oke. Itu tadi Al-Qasas 77 itu dalil umum untuk pembahasan zuhud dan wira' ini. Kalau wa ahsin ya, jadi tadi kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lanjutannya itu nanti pembahasan di wira' lanjutannya ini. Wa ahsin dan berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Itu kalau kita perhatikan apa yang sudah Allah lakukan untuk kita. Wah, banyak sekali. Di surat Ibrahim, di surat apa itu semuanya menunjukkan banyak tidak terhitung, tidak mampu kita hitung. Kan ditulis itu, tulis pakai pena, ranting-ranting akan jadi penanya, kemudian air lautan itu akan jadi tintanya untuk menulis karunia Allah itu sampai habis ranting sedunia ini dan air di lautan, di samudera habis untuk nulis itu belum habis karunia Allah. Memang sebelum kita hadir di dunia ini pun Allah sudah menyediakan. Ya. Matahari ya sudah ada, ya, bumi yang untuk terpijak juga sudah ada, air yang untuk banyak sekali keperluan dalam kehidupan ini ada. Jadi air ini diperlukan mulai dari orang masih tidur sampai dengan orang melakukan kegiatan semua perlu. Maka dari itu air yang asli tidak boleh dijual. Nah, Pak Sarwi nggak ada yang itu yang dijual Pak Sarwi itu bukan asli lagi, sudah olahan, ya. Sudah olahan. Tidak apa-apa karena ada biaya produksi. Jadi air artinya yang langsung diambil dari sumber itu dari sumur itu air yang ditahan oleh Allah di suatu tempat. Karena ada suatu tempat yang air itu tidak ditahan oleh Allah, biarpun air mengalir sebanyak, hujan turun banyak, tapi tandus di situ. Air tidak ada. Padahal waja'alna likulli syai'in min ma'in hayyin. Allah mengatakan ya, aku telah menjadikan air dan semua kehidupan ini adalah dari air. Dari air. Semua dari air. Jadi air itu sangat besar manfaatnya. Alhamdulillah jamaah kita ini ada ahlinya ya, ahli air, guru besar khususnya spesialisnya air, ya, Pak Nur Kudus itu bidang air. Jadi, oke, baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Allah menyediakan all out kebutuhan itu disediakan oleh Allah pada kita. Kita tinggal menggunakan. Maka dari itu di dalam surat Ali Imran ayat 14 itu bahasa Allah menyampaikan kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita akibat tangan manusia. Tangan manusia. Karena ya nanti penjabarannya itu luas sekali. Jadi bukan tangan malaikat dan bukan tangan Allah. Karena Allah itu berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu dia melakukan kebaikan sebelum kebaikan dari penerima kebaikan yang akan menikmati itu
itu memberikan kebaikan, balasan kebaikan pada Allah, ya. Tidak menerima balasan. Dan juga dia tetap berbuat baik pada orang yang membencinya, tidak mengimaninya, membencinya, memusuhinya, itu Allah tetap memberi. Pada makhluknya yang sudah sumpah setia, taat pada dia, tapi kemudian dia melanggar. Begitu melanggar kok terus dihukum begitulah. Sudah syahadat, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, sholat ya, tidak disiplin gitu. Begitu dia absen, gitu umpamanya ya, di absen, kemudian dia pingsan. Nah, itu ya. Begitu dia sholat, bro, 100 ribuan sak gebok, gitu ya. Namanya itu, wah itu nanti jadi rusak kehidupan ini. Jadi itu balasan-balasan itu semuanya adanya nanti di akhirat. Dan yang sebelumnya tidak usah kita nagih balasan pada Allah. Dan sebetulnya dengan fasilitas yang diberikan Allah ini kita sejak lama menikmati kehidupan ini. Menikmati kehidupan ini. Orang yang rusak ginjalnya pun minum tidak boleh banyak-banyak ya. Tidak boleh banyak-banyak. Mengapa rusak ginjal? Itu nanti kalau diurut itu kausalitas itu bisa banyak karena sebetulnya kekeliruan cara pola hidup kita dan kemudian cara kita melakukan kehidupan ini, menerima kehidupan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di atas bumi. Jangan berbuat kerusakan. Siapa yang dilarang itu? Semua manusia ini, agamanya apapun. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau berbuat kerusakan. Kerusakan ada lingkungan, merusak lingkungan dengan merusak kehidupan. Merusak kehidupan itu sudah jelas sekali. Artinya orang mengapa bunuh diri itu dilarang di era Muhammad, tapi di era Musa itu justru bukti taubatan nasuha, orang mau membunuh dirinya sendiri. Jadi syariat itu berubah-ubah terus dari era membuat itu kemudian sampai di Muhammad ya yang kita pedomani sekarang. Bunuh diri itu di eranya Musa itu sebagai bukti betul-betul orang itu taubatan nasuha. Itu perintah itu pertama diturunkan ketika begitu nyebrang Eksodus dari Mesir ke negeri Kanaan dan kemudian terkenal Palestina itu, kemudian berhenti di Sinai. Di situ kemudian menemui kok orang pada menyembah patung. Request pada Musa, aku bosan nyembah Tuhanmu Gusti Allah itu. Mbok iki keren iki nganggo patung. Nah, ya wis diserahkan Harun untuk ngurusi umat itu karena dia menerima panggilan untuk naik ke Gunung Tursina untuk menerima Ten Commandment, itu dalam bahasanya yang lain menerima wahyu dari Allah. Tapi sementara di sana 40 hari, itu 30 hari digenapkan 40 hari, turun sudah pada nyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kekayaan yang dikumpulkan nyebrang Laut Merah yang sudah dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa atas kuasa Allah itu kemudian dikumpulkan, dijadikan jenang, kemudian dibuatkan patung anak sapi, ada mulutnya terbuka, kemudian kena angin gitu suara atau ini hebat sekali, ini yang kita kuasai. Lah terus akhirnya terjadi konflik lah antara Musa dan Harun gitu. Peganglah bajunya Harun. Maka Harun mengingatkan, hei anak saudaraku, ini jangan sampai engkau mengatakan nyah padaku.
Aku ini sebenarnya selama engkau tinggal, aku dalam ancaman kehidupanku oleh orang-orang Samiri, orang Samiri. Gitu ya. Maka kemudian dilepaslah, dan kemudian mereka berlanjut ke Palestina, dan di Palestina pun itu disuruh masuk nggak mau suruh masuk. Yang sekarang direbut-rebut itu dulunya disuruh masuk nggak mau. Ketika keluar dari Mesir, masuk, suruh perintah masuk Palestina. Apa katanya? Oh, itu dikuasai oleh centeng-centeng Babilonia yang di situ. Aku tidak mau masuk. Musa kalau memerintahkan aku masuk, aku tunggu di sini sama teman-temanku. Kamu aja sama Gusti Allah masuk sana. Atasi mereka. Kalau mereka sudah selesai, bisa kamu atasi, nanti aku masuk. Maka petunjuk Allah bahwasanya Israel itu tanahmu di Palestina dicabut oleh Allah, tidak jadi. Tapi yang terkenal di kitab-kitab suci mereka adalah masih tetap dia bangsa yang pinunjul, kemudian dia mendapatkan pewaris dari situ. Maka ketika itu Inggris sebagai penguasa dunia pun juga mengarahkan Israel yang bertebaran di berbagai dunia itu, karena itu adalah disabdo sama Gusti Allah supaya kau jadi orang yang terlantar di dunia. Maka kemudian terlantarlah dia. Akhirnya diperintahkan oleh Inggris untuk masuk kembali ke situ. Aslinya itu mengungsi, tapi pengungsi malah mengusir pemilik tanah air ya, pemilik tanah air. Oke. Wala tufsidu fil ard. Dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Itu dibuktikan yang baru-baru ini, mulai dari Oktober tahun 2003 sampai hari ini, itu Israel menyerang Palestina dengan sasaran di Gaza. Itu semua yang dilarang dalam etika perang dalam Islam itu semua dilakukan. Dilarang membunuh anak-anak dibunuh, dilarang membunuh wanita, karena wanita itu untuk media penangkaran kehidupan manusia berkembang biak itu ada wanitanya. Kalau mengikuti umatnya Nabi Lot itu yang laki-laki versus laki-laki itu, mana punya anak, mana itu nanti punah itu kehidupan. Itu pikirannya enggak ke sana. Enggak ke sana itu. Jadi Islam itu mengarahkan supaya hidupnya tetap hidup dan berkembang dengan baik. Tapi apa yang dihancurkan, dibunuh mereka dengan alasan pokoknya mereka dijadikan sejak dulu itu alasan. Wong suruh nyembelih sapi itu aja alasannya banyak kok. Sapi itu juga untuk mengatasi, untuk solusi sebenarnya, agar setelahnya dipotong sapi itu, kemudian ambil bagian daripada sapi itu, dagingnya pukulkan pada mayat kasus pembunuhan yang tidak diakui oleh Bani Israel. Ada kasus pembunuhan tapi tidak ada yang mengakui dia. Allah menurunkan wahyu pada Musa, suruh mereka sembelih sapi. Sapi apa, untuk menyembelih itu aja bertahun-tahun untuk menemukan sapi yang harus disembelih, karena cerewetnya dan rewelnya gitu ya. Kemudian sudah akhirnya ketemu, disembelih, potong, terus diambil bagiannya, terus digepiok nih, nek coro godong itu digepiok nih gitu, dipukulkan sama mayat dengan kuasa Allah. Maka mayat itu bangkit, kemudian ditanya, sing mateni kowe sapa? Itu ya sudah selesai. Setelahnya selesai, mati lagi, meneruskan kematiannya gitu. Jadi itu hanya pelajaran bagi kehidupan ini, bahasanya orang itu hendaknya jujur gitu loh. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha mendengar, dan itu Allah itu yang akan nagih nanti dalam kehidupan di akhirat. Itu konsep wiraq itu. Jadi nanti dalam wiraq itu adalah mulazimatul a'malil al-jamilah. Jadi deskripsinya wiraq itu adalah
mulazimah, membiasakan dalam kegiatan ini, membiasakan apa? Perbuatan al-a'mal al-jamilah yang indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Itu juga Asmaul Husna. Allah al-jamil. Allah itu adalah indah dan menyukai keindahan. Ya, punya Asmaul Husna juga nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Oke, kemudian orang yang wira, yaitu selain orang itu zuhud, dia tingkatan berikutnya yaitu dia adalah orang yang selalu melakukan perbuatan yang indah. Indah berarti secara kualitatif menyenangkan bagi orang lain, kemudian mendatangkan manfaat. Kriteria daripada jamil itu bagaimana? Insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang sudah 5:30, mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimatiin enggak Bapak? Enggak masih. Sudah saya matiin ini, saya enggak berani mati. Iya, itu Pak Bita bisa.